Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Apakah Tuhan alam semesta ini tidak sanggup menghapus dosa manusia tanpa dia turun menjadi manusia? Coba kau jawab. Sanggup. Nah, sanggup. Ya sudah. Tapi kan upah dosa itu maut, Bang. Iya. Upah dosa adalah maut, itu kan jurusnya Paulus. Mana firman Tuhannya, mana? Firman Tuhannya. Bahwa dosa itu adalah maut. Gak ada. Ya nggak ada. Berarti ada sesuatu yang ingin dijual oleh Paulus. Kenapa ajaran di Alkitab itu dicampur-campur gitu, Bang? Nah, ini pertanyaan bagus. Kenapa dicampur-campur? Karena ada kekuatan dunia, ada kekuatan di dunia ini, ada komunitas yang memiliki kekuatan di bumi ini yang ingin kemudian berkuasa, tapi tidak ada utusan yang datang kepada mereka. Mereka bukan bangsa pilihan. Mereka ingin eksis, sehingga mereka mengambil terjemahan kitabnya agama lain. Sahabat atau sukran, mereka mengambil kitabnya agama lain, terjemahannya digunakan, lalu dicampurkan dengan ajaran paganisme, trinitas, trimurti, digabung. Terjadilah apa yang dikatakan sinkretisme, penggabungan antara ajaran paganisme dengan ajaran tauhid. Lahirlah agama saudara. Kenapa dicampur adukan? Bukan hanya sesederhana itu memiliki beberapa kali evolusi, revisi, koreksi dan seterusnya hingga disatukan menjadi sebuah kitab. Gitu. Dijadikan jadi satu kitab. Jadi kenapa dia dicampur aduk? Karena memang bukan firman Tuhan, hanya kumpulan-kumpulan daripada pemberitaan-pemberitaan yang disusun oleh orang-orang yang tidak dikenal, lalu digabung menjadi sebuah kitab, jadikan sebagai landasan kemudian untuk beragama. Karena tidak ada, mereka sudah punya agama, mereka sudah punya keyakinan, mereka punya kepercayaan, tapi mereka tidak punya kitab. Maka mereka mencari kitab-kitab yang sesuai dengan kepercayaan budaya turun-temurun adat istiadat nenek moyang mereka. Turun ke bumi menjadi manusia, cocok dengan apa? Cocok dengan Filipi. Diambillah kitab Filipi. Mereka hidup suka makan babi, diambillah ajaran Paulus. Mereka hidup tanpa bersunat, gak mau disunat, diambillah ajaran Paulus. Cocok, ini yang cocok, ya dipakai. Yang tidak cocok ditolak, makanya ada yang disebut Injil Apokripa, Injil yang disembunyikan, Injil yang tidak digunakan. Begitu saudara. Kenapa tidak digunakan itu? Ya karena itu tadi, tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang mereka. Coba kalau mereka menggunakan Injil Filipus. Injil Filipus itu menyatakan Yesus itu menikah, kawin, punya istri. Apa mungkin mereka mau dewa mereka turun ke bumi beristri? Nggak mau, maka ditolak Injil itu. Padahal Filipus ini adalah murid Yesus yang menerima mandat, yang punya legalitas langsung dari Yesus untuk memberitakan Injil. Lukas tidak, Markus tidak, Yohanes tidak, penulis Yohanes tidak, penulis Matius tidak. Paulus apalagi yang mendapatkan mandat untuk memberitakan Injil berdasarkan kitab saudara hanya satu murid, namanya Filipus. Tapi ke-12 muridnya semuanya menerima firman. Gitu. Adakah Injil Gumasa? Kira begitu saudara Aldois. Ya, yang saya bingung tuh Alkitab itu kan perintah kan. Kenapa di gereja itu bagian itu tidak dilaksanakan gitu? Di perjanjian lama gitu kan ada itu kayak dilarang makan babi gitu. Karena sejatinya
kitabnya Yahudi itu hanya dipakai sebagai alat untuk melancarkan aksi pengajaran terhadap bangsa lain akan penyembahan terhadap dewa mereka. Supaya dianggap itu ajaran dari Tuhan, mereka mengambil terjemahan dari kitabnya orang Yahudi. Supaya ketika orang menyembah dewa, mereka seakan merasa bahwa yang mereka sembah itu adalah Tuhan Yahudi, padahal bukan. Mereka itu menyembah dewa nenek moyang mereka sendiri dalam nama Yesus Kristus. Makanya ada tanggal 25 Desember. Itu bukan dari Yahudi itu. Bukan. Jadi kitabnya agama Yahudi itu cuma dipakai sebagai tameng. Ketika ada tuduhan bahwa agama kita adalah agama pagan, nah bisa ditutupi dengan adanya perjanjian lama kitabnya Yahudi. Itu teknik, itu trik aja itu. Tidak ada pun manfaatnya itu. Apa coba manfaatnya perjanjian lama ada di agama Anda? Ada manfaatnya? Enggak ada. Apa manfaatnya perjanjian lama? Yang saya tahu mau ada nubuat Mesias. Nah itu tidak bermanfaat. Kenapa? Karena tak ada hubungannya dengan kitabnya Yahudi dengan konsep yang ada di kekristenan. Dibantah Yohanes 11:45 sampai nomor 57 bahwa penyaliban itu terjadi karena orang Yahudi takut bangsanya dirampas sama bangsa Romawi. Bukan seperti yang diajarkan gereja, dosa kita ditebus. Nggak ada itu cerita. Nggak ada. Berarti itu masalah politik itu. Politik. Anda baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Yesus berkongko-kongko disepakati ingin dibunuh, ingin disalibkan. Kenapa? Karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh orang Yahudi, orang Romawi. Begitu. Tidak ada itu karena dosa waris, karena dosa satu manusia yaitu Adam, karena ingin nebus dosa kita. Itu nggak ada, itu buatan muncul belakangan. Dan dijadikanlah perjanjian lama yang adalah perjanjian baru milik orang Yahudi itu sebagai alat tameng untuk melancarkan aksi-aksi itu. Tidak ada itu. Coba baca sekali lagi, saudara-saudara Kristen, tolong sekali lagi. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Betulkah Yesus itu ingin dibunuh hanya gara-gara faktor ekonomi politik atau gara-gara faktor dosa waris? Silakan Anda baca. Tentukan sikap setelah Anda membaca di situ. Baca itu. Karena yang tahu tentang kejadian Yesus itu dibunuh karena apa? Adalah orang Yahudi. Imam-imam pada saat itu, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala, mereka lah yang tahu. Mereka yang tahu apa latar belakang mereka ingin membunuh Yesus. Mereka yang tahu, bukan kita, bukan Islam, bukan Kristen. Yang tahu adalah mereka, karena mereka pelakunya. Tanya kepada mereka, hei kamu orang-orang Yahudi, ahli Taurat, imam kepala, mahkamah agama, apa sebabnya kalian ingin membunuh Yesus? Apa jawabannya? Kami takut bangsa kami dirampas oleh kekaisaran Romawi. Titik. Oh itu rupanya. Iya, apalagi? Bukan karena ingin menebus dosa. Mana ada? Dosa ditebus di kami itu dengan cara apa? Bertobat. Dengan cara kembali dari jalan-jalan kami yang tercemar, yang mencemarkan diri kami. Bertobat, lalu kami mendamaikan diri kami dengan mendekatkan diri kepada Elohim dengan cara mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan. Binatang, domba, kambing, sapi, lembu. Gitu. Tanya kepada mereka, kenapa kalian ingin membunuh Yesus? Nah, tanya, pasti mereka jawab, karena kami tidak mau bangsa kami dirampas oleh tentara Romawi, oleh bangsa Romawi. Belakangan muncul, Yesus mati untuk dosa kita, bahkan bukan hanya dosa kita, tapi juga untuk dosa dunia. Pret. Arang aja loh. Yang tahu tentang itu ya orang Yahudi. Kalau di Islam, wa makaru wa makarallah. Mereka ingin membuat makar. Makanya mereka ingin membunuh. Mereka melakukan kesaksian palsu agar membunuh Nabi Isa. Tapi Allah menyelamatkan Nabi Isa.
Tidak diizinkannya mati untuk keserakahan mereka. Itu yang terjadi. Di Bible juga diceritakan begitu. Aku tidak akan mati. Tuhanku tidak akan menyerahkan aku kepada kematian. Itu kata Yesus. Berdasarkan ucapan beliau. Bahwa harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Ya selesai. Gitu saudara. Berarti Yesus di dalam Alkitab itu ada berapa sih Bang Juma? Banyak. Bukan cuma satu. Sesuai dengan ucapan Yesus sendiri. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti ada penyesat memakai nama Yesus. Berarti di dalam kitab saudara ada Yesus palsu. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Dan dia akan berkata, akulah Kristus. Apa dia tujuannya apa dia memakai namaku? Untuk menyesatkan banyak orang. Itu menyesatkan banyak orang. Banyak gak orang menyesat dengan menggunakan nama Yesus? Banyak. Siapa mereka ini? Ya termasuk saudara. Yang mengucapkan dalam nama Yesus. Iya, sekarang Anda mengajak orang lain merayakan kemudian 25 Desember itu dalam nama Yesus. Yang ngajarin siapa coba? Kalau bukan kekuatan gaib yang datang membisikkan kalian secara berkelompok kompak merayakan tanggal 25 Desember itu siapa? Yesus kah? Anak Maria kah? Tidak. Lalu dari mana instruksi perintah itu? Kalau emang saya salah, kenapa doa saya dikabulkan? Oh, Tuhan itu maha mendengar. Kan udah kubilang tadi. Tuhan itu maha mendengar. Tuhan itu maha pengasih. Tuhan malu mengklaim dirinya maha pengasih, maha kaya. Apabila ada ciptaannya yang meminta kepadanya sekedar makan tidak diberinya. Tuhan malu. Tuhan itu tidak pilih kasih dalam hal rezeki. Tidak. Oh, ini yang menyembahku, ini aku kasih harta. Ini yang tidak menyembahku, ini yang aku miskinkan. Tidak begitu Tuhan itu. Siapapun ente, yang hambaku, yang ciptaanku, aku cukupkan. Kalau misalnya Tuhan itu pilih kasih, maka akan ketahuan yang kurus-kurus itu orang-orang yang tidak menyembah kepada Tuhan yang benar. Kenapa? Tuhan tidak memberikannya rezeki. Yang gemuk-gemuk cuman yang menyembah Tuhan yang benar. Maka orang semuanya akan pindah mengikuti agama yang gemuk-gemuk semua. Orang-orang miskin, orang-orang kulus, karena Tuhannya tidak benar. Tuhan yang benar tidak memberikannya rezeki. Siapa yang mau kulus? Tak mau kulus. Ini kenapa kaya-kaya ini? Oh, Tuhannya benar. Ayo pindah yuk. Yeay. Itulah tadi yang saya katakan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah pencipta langit dan bumi menciptakan manusia dengan dua keadaan. Yang pertama, manusia itu bisa jahat. Yang kedua, manusia itu bisa bertakwa. Nah, apakah bisa dilihat dari hartanya? Bukan. Allah memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, terlepas dia disembah ataupun tidak disembah. Karena Tuhan itu maha mendengar. Ini hambaku ini butuh makan, aku kasih. Ini hambaku ini butuh harta, aku kasih. Itu bukan berarti Tuhan yang, wah yang saya sembah ini Tuhan benar ini. Lalu bagaimana dengan orang yang pergi ke sesajen, ke kuburan? Pulang-pulang nomor buntutnya naik. Wah, tembus. Akhirnya Tuhannya benar gitu. Wah, Tuhan saya benar ini. Sembahan saya benar. Akhirnya diajalah anak-anaknya semua pergi kuburan situ. Begitu maksudnya? Ya enggak dong. Bukan begitu caranya. Memandang Tuhan itu enggak begitu. Ayam aja dikasih harta kok. Ayam dikasih hidup kok. Cacing tanah dikasih. Bahkan kuman-kuman juga dikasih hidup. Tuhan itu adil dalam hal itu. Tetapi ini berbicara keselamatan akhirat. Allah melihat ketakwaan. Allah melihat siapa di antara kita yang bertakwa kepadanya. Bukan melihat siapa yang paling banyak hartanya. Tidak. Begitu. Jelas. Al-Quran kok jelas banget Bang Zuma. Padahal iya. nggak bisa
baca tulis. Kok bisa Nah, itu dia. tulis, ya? Iya, karena yang datang kepadanya itu adalah roh kebenaran. Tidak ada yang terlontar dari lisannya sesuatu yang berasal dari pribadinya. Kalau berasal dari pribadinya, hancur. Karena beliau adalah manusia, beliau bukan Tuhan. Tapi karena yang diucapkan itu adalah kalimat ilahi, kalamullah, ucapan Allah pencipta langit dan bumi, tidak mungkin ada salah. Jangan dikatakan, wah ini ucapan beliau. Tidak mungkin. Tidak mungkin ucapan beliau. Itu adalah kalamullah. Berasal dari Sang yang Maha Mengetahui. Segala sesuatu ada padanya pengetahuan itu. Ketika beliau berfirman melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW, mustahil ada kesalahan di dalamnya. Makanya jangan heran. Kenapa Al-Quran itu benar? Kenapa Al-Quran itu senantiasa tidak lekang dimakan zaman? Tidak urung kemudian dihantam oleh kebenaran ilmu modern. Kenapa? Karena yang mewahyukan Al-Quran adalah yang maha mengetahui dari segala sesuatu yang ditemukan oleh manusia. Sehebat apapun manusia, ilmu Allah jauh lebih tinggi. Makanya Al-Quran itu tidak pernah tertinggal oleh keadaan zaman secanggih apapun. Sehebat apapun zaman manusia, Al-Quran tidak pernah ditinggal. Berbeda dengan kitabnya Anda kan ya. Di kitab Anda itu di imamat dan juga di bilangan 14 dikatakan orang yang kena panu itu dikurung 7 hari 7 malam tanpa mandi, tanpa ganti baju. Kalau imam sudah periksa, ternyata panunya belum sembuh, bagaimana solusinya? Dikurung lagi selama 7 hari, 14 hari dia dikurung. Apa yang terjadi? Bukan sembuh, malah biji mata yang hitam itu bisa tumbuh panu. Kalau begitu bisa nggak itu dipakai zaman sekarang? Enggak. Sekarang kalau ada orang kena panu, tinggal ke belakang rumahnya Pak Bom cari pohon galingkang, gosok, sembuh. Al-Quran bisa nggak mengalami keadaan seperti kitab Anda? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kalimat Allah, kalamullah, ketetapan-ketetapan dari Sang yang Maha Mengetahui, Sang pemilik ilmu pengetahuan. Gampang kok. Instruksi Bang Juma Allah di Quran itu luar biasa Bang Juma ya. Siapa? Sebentar ya, terus sebentar. Masya Allah ya Bang Juma ini cerdas. Sabar dulu terus kan baru udah masuk. Biasalah punya adab. Itu ada tulisannya Oten naik bawa adab katanya. Gampang kok sebenarnya. Nah, jadi Bang Juma gini, maaf ya tadi begitu lugas tegas ya Bang Juma ini. Nah, ada masalah gini Bang Juma. Masalahnya katanya Bang Juma ini menyesatkan katanya. Padahal yang saya tahu yang ini dari Kristen-Kristen yang lain ya 99,9% mengatakan Bang Juma ini adalah menyampaikan data. Tapi ada yang 0,1% menyesatkan. Gimana Bang Juma? Tolong tanggapi deh. Sebentar dulu ya. Ini ada pertanyaan di bawah harus dijawab. Silakan Bang Juma. Gimana Bang? Ini kan ini ada komunitas. Siapa yang kena panu siapa? Silakan Bang Juma, mungkin bisa ditangkap tadi Bang Juma. Ya, diulang. Jadi gini, sebentar ini terus sampai GT gatal sebentar gatal. Jadi gini Bang Juma, kalau tidak bisa jadi manusia Bang, bisa kan? Sabar, oke ya, sebentar. Lanjut. Ini kan Bang Juma, kadang kan dulu jadi persepsi orang terhadap Bang Juma nih atau paradigma orang kepada Bang Juma ini sudah terbalik Bang Juma. Kalau dulu nih katakan, oh Juma itu penyesat katanya, modal congor katanya dulu nih. Tetapi hasil survei saya mengatakan sekarang 99% itu mengatakan Bang Juma ini sebenarnya orangnya benar katanya. Tegas, lugas dalam menyampaikan kebenaran. Ini terbalik. Kenapa bisa terbalik begitu Bang Juma? Karena dulu dikatakan penghujat atau adanya apapun istilahnya, tetapi sekarang terbalik bahwa Bang Juma ini dari pihak mereka ya, bukan kata Islam ya, bahwa Bang Juma ini katanya sekarang benar katanya, cerdas, cermat. Seperti itu. Kenapa jadi berbalik mereka Bang Juma? Silakan. Jadi gini, Bang Baal, ini pertanyaan bagus.
dulu mereka itu tidak membaca Bible. Mereka hanya mendengarkan kemudian khotbah. Jadi itu secara turun-temurun, jarang mereka membaca. Kenapa? Daya tarik tak ada, tidak seperti Al-Quran. Daya tariknya itu cukup kuat. Nah sekarang, begitu kita tampil, hadir, tiba-tiba mereka penasaran. Jadi dulu ketika kita tampil di awal-awal mereka marah. Apa sih? So tahu, so pintar. Apa sih orang ini? So hebat itu. Akhirnya kita tidak berhenti, tetap aja kita jalankan. Lama-lama mereka marah, kesal dan seterusnya. Akhirnya mereka mengambil Bible. Mereka cuma tidak menjepitnya lagi. Ketika mereka ibadah hanya menjepit, diketek dari rumah ke gereja, sampai di gereja mereka hanya membaca dalil yang ditunjuk. Setelah itu tidak dibaca lagi. Jarang di antara mereka yang rajin membaca. Setelah mereka baca, kaget dia kan? Kaget, ternyata yang disampaikan Bang Suma itu betul. Ternyata dia tidak mengada-ngada orang ini. Ada benar-benar yang disebutkan itu betul-betul tertulis di kitab kita rupanya. Akhirnya mereka apa? Diam. Diam sambil menyimak. Diam sambil mengintip. Diam sambil memperhatikan. Diam sambil belajar. Akhirnya yang tadinya marah, wah ini benar orang ini. Yang disampaikannya ini betul-betul tulus. Apa sih yang dia kejarnya? Kalau dibilang dia mengejar materi, wah kurasa enggak lah. Tapi apa yang dikejarnya? Oh ternyata memang misinya adalah untuk misi penyelamatan manusia. Untuk membantu negara mencerdaskan anak bangsa. Nah itu bukti. Itu keadaan sekarang. Makanya berbondong-bondong orang-orang yang memahami Bible berdasarkan atas paparan-paparan para apologet Islam yang tak ada tendensi ekonomi di sana. Itu mereka cenderung mengucapkan syahadatain. Baik itu melalui TikTok maupun di tempat mereka tinggal. Itu real itu. Banyak yang diskusi denganku, Bang Suma, saya yang tadinya ini Bang Suma, saya yang tadinya melawan Anda, tadinya benci kepada Anda. Alhamdulillah, saya sudah syahadat 6 bulan yang lalu Bang. Udah syahadat 3 bulan yang lalu Bang. Kayak gitu-gitu, itu fakta. Itu banyak yang kayak gitu. Banyak. Banyak yang kayak gitu. Dan saya sendiri sebagai bagian daripada para apologet merasakan bahwa teman-teman kita Alhamdulillah banyak yang semakin mendekat kepada Islam, bahkan sudah masuk di Islam. Begitu Bang Baal. Masya Allah. Jadi memang awalnya dari nawaitunya ya. Niatnya Iya. Bang Juma itu bukan semata-mata materi ataupun persepuluhan apapun lah istilahnya ya. Dari niat itu, jadi Bang Juma ini menyampaikan apa yang memang yang secara keilmuan seperti itu apa adanya, kan ikhlas kan ya, lillahi ta'ala seperti itu ya. Kemudian dari penjelasan, penuturan apapun yang disampaikan oleh Bang Juma, memotivasi mereka-mereka yang dulunya hanya jingkrak, salto begitu saja kan, mabok-mabok, akhirnya loh. Ini orang ini penghujat nih, saya baca di Bible, ternyata betul. Baca lagi, betul. Inilah bagaimana Bang Juma ini tujuannya memang itu tadi mencerdaskan anak bangsa untuk belajar membiasakan membaca. Betul Bang Juma, luar biasa. Terus kira-kira dari sisi Bang Juma nih atau secara keimanan Bang Juma gitu, apa faedahnya? Mereka bilang ngapain lu baca-baca Bible? Ngapain? Apa nih Bang Juma dari sisi keimanannya? Silakan Bang Juma. Iya. Jadi dengan adanya keadaan ini ya, kita memberikan sesuatu pengajaran kemudian tanpa tendensi kebencian atau tendensi ingin mengolok-olok. Paling tidak tujuan kita itu adalah bagaimana orang-orang ini bisa menyadari bahwa untuk menjadi benar di hadapan Tuhan itu kita harus berakal sehat. Contoh pertanyaan saudara kita tadi kan, pertanyaan saudara Aldaus,
Kenapa Al-Quran itu ya membacanya itu menghantarkan orang paham Al-Quran itu kok serba tahu gitu. Nah, sedangkan di dalam Bible kata beliau tertulis tapi tidak dipraktekkan. Tertulis tetapi tidak memberikan sebuah keadaan di mana pemegang kitab itu tidak kemudian mempraktekkan apa yang tertulis di dalam. Saya jawab, Al-Quran itu wahyu dari pencipta langit dan bumi, tidak mungkin terdapat kesalahan di dalamnya, dan itu tidak akan pernah bisa tergerus oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Berbeda dengan Bible. Contoh misalnya yang tadi saya katakan penyakit panu di Imamat 13. Dikatakan di Imamat 13 itu bila ada orang yang kemudian mengalami bintik putih, maka dia harus dikurung selama 7 hari lamanya. Jikalau dikatakan begini, apabila kulit seseorang ada lecur karena api atau daging liar yang timbul padanya menjadi panu yang keputih, kemerah-merahan atau putih saja, maka imam harus memeriksa panu itu. Bila ternyata bulu pada panu itu berubah menjadi putih juga dan panu itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka yang timbul di dalam lecur itu adalah penyakit kusta, dan imam harus menyatakan orang itu najis karena itu adalah penyakit kusta. Dari agama terdahulu, ajaran terdahulu, orang kena kusta itu orang najis gitu. Namun apabila kulit seorang ada lecur dan seterusnya, maka imam harus memeriksa panu itu. Kalau dia ternyata benar-benar panu katanya, maka dia harus dikurung selama 7 hari lamanya. Pada hari yang ketujuh, imam harus memeriksa lagi dia. Jikalau panunya itu memang meluas pada kulit, maka harus imam menyatakan orang kena panu ini adalah najis. Tetapi jikalau panu itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, malahan pudar, maka itulah bengkak lecur, dan imam harus menyatakan dia tahir, sebab itu hanya bekas lecur. Ini banyak sekali kemudian pengobatan-pengobatan yang sudah tidak bisa dipakai. Kalau penyakit panu harus dikurung 7 hari lah, segala macam lah. Itu sudah tidak cocok lagi dipakai saat sekarang. Begitu saudaraku. Jadi ya itulah keadaannya, bahwa kita menyampaikan sesuatu yang betul, bukan menyesatkan orang, tapi menyatakan kebenaran. Meskipun kita beda keyakinan, tapi kita jujur menyampaikan apa adanya. Berbeda dengan mereka, mereka menyampaikan sesuatu tidak berdasar terhadap yang seharusnya muncul di dalam kitab mereka. Saya kira begitu. Ini data valid Bang Juma tadi ya? Juma. Silakan aja. Kalau Bang Zuma kan menyampaikan kebenaran, mencerdaskan anak bangsa. Kenapa cuma dari kalangan Kristen saja Bang Juma menyampaikan kebenarannya? Iya, jadi alasannya jelas Bang. Karena agama Kristen itu adalah agama syiar. Apa itu agama syiar? Mereka memiliki amanat agung, ajakan kemudian untuk menjadi Kristen. Ya, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Nah, agama Kristen itu gencar mengajak orang Islam untuk masuk Kristen. Buddha tidak, Hindu tidak, Yudaism tidak, ateis tidak, hanya Kristen. Dan bukan hanya gencar melakukan ajakan orang masuk Kristen, tidak. Dengan cara apapun mereka lakukan agar orang itu bisa masuk ke agama Kristen. Berpura-pura jadi Islam, berpura-pura jadi penganut agama lain, itu mereka lakukan. Karena memang sudah diperintahkan. Filipi 1 nomor 18 disuruh kemudian untuk mengelabui demi untuk mengajak orang lain itu masuk ke dalam agama saudara. Itu mengenai Kristus, baik disampaikan dengan maksud palsu, dengan maksud berpura-pura, dengan maksud mengelabui, aku Paulus tetap bersuka cita. Itu jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Pergilah ke seluruh bangsa, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Barang siapa percaya dibaptis, yang tidak dipercaya akan dihukum. Itu perintah. Maka yang terjadi, ya harus kami membantah agama ini.
Jangan dibiarkan begitu saja. Harus kita bantah. Tujuan bantahannya adalah itu tadi, untuk menyadarkan bahwa kamu sedang mengajak orang ke neraka, bukan mengajak orang ke surga. Dengan cara apa? Kita buktikan dalil-dalilnya. Dari Al-Quran ada, dari Bible juga ada. Seperti itu adanya, Bung. Saya kira begitu. Sementara di tempat saya sudah mau ibadah asar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat pada sahabat-sahabat sekalian. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Jadi kalau ada yang kena penyakit panu, tidak ada uang untuk berobat, coba Anda praktekkan Imamat 13, nomor 23 sampai seterusnya sampai nomor 28. Mudah-mudahan setelah Anda mengurung diri Anda dalam peti, tanpa mandi, tanpa ganti baju selama 7 hari, panu Anda bisa sembuh. Selamat mencoba ya. Baik teman-teman, silakan dilanjut. Bang Juma, Ya. pertanyaan terakhir. Kenapa ibadah umat Islam itu dipanggil, Bang Juma? Nah, kenapa ibadah umat Islam itu dipanggil? Jadi di Islam itu memang perintahnya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi Islam itu diperintahkan sekelompok dari manusia di atas muka bumi ini yang berfungsi untuk mengajak orang kemudian apa? Menuju kepada kebaikan, menuju kepada yang ma'ruf, menuju kepada keselamatan. Panggilan azan untuk ibadah itu panggilan manusia untuk selamat, agar manusia itu tidak lupa akan Tuhannya. Kenapa? Semakin canggih hidup di bumi ini, semakin pengaruh hidup dunia itu semakin nikmat, semakin indah. Coba lihat, saya sekarang usianya kepala 4. Dulu belum ada HP. Masih kita melihat anak-anak berbondong-bondong ketika azan itu berlomba-lomba ke masjid, kejar-kejaran mereka sampai ke masjid bercanda dan seterusnya. Zaman sekarang sudah ada HP. Mereka sulit untuk diperingatkan untuk menuju kepada Allah. 50 tahun ke depan, kalau tradisi Islam itu dihilangkan, maka hancur dunia ini. Makanya semakin dunia canggih, semakin Islam memudar, semakin menuju kepada kebinasaan alam semesta. Kenapa harus ada panggilan? Contoh, Anda ingin berangkat ke Makassar. Tiket Anda hari Senin pukul 9 pagi. Anda sudah pegang tiketnya, tertulis hari Senin pukul 9 pagi. Anda berangkat kemudian ke terminal, ke bandara. Anda masih dipanggil kan? Pengumuman disampaikan kepada penumpang dengan plat kendaraan DD777. Sebentar lagi mau berangkat, naik Miki. Diingatkan bukan? Dengan kendaraan plat DD778 of A. Sudah mau Mi berangkat, siap-siap Miki berangkat. Jangan Miki dulu kencing, mau Mi naik. Naik Miki sekarang. Udah diingatkan, padahal sudah ada tertulis, sudah dipegang kemudian tiketnya, tahu jamnya, tahu nomor pesawatnya, tahu kapan dia duduk, kapan dia nomor berapa kursinya, masih tetap diumumkan, masih tetap dipanggil. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu kadang lalai. Lalai. Keasikan main game. Dia lihat jam, berangkatnya jam 9, begitu lihat jam baru jam 8. Dia lihat sekelilingnya kok jadi gelap. Ternyata tadinya pesawatnya jam 9 pagi, di jam tangan baru jam 8, tapi karena keasikan dia lalai, lihat sana sini, setelah dia simpan HP, ternyata sudah jam 8 malam, tinggal pesawat. Itu yang dimaksud kenapa harus dipanggil, diingatkan, saling mengingatkan. Itu karena kalau tidak ada yang mengingatkan, manusia akan semakin cinta kepada dunia. Kenapa? Dunia daya tariknya itu melebihi dari magnet. Dan semua fasilitas di dunia itu semakin hari semakin canggih, semakin memanjakan kita. Semakin memanjakan jasad kita ini. Semakin memanjakan syahwat kita ini. Semakin memanjakan. Maka apa yang terjadi? Orang semakin jauh dari Tuhannya. Ketika orang semakin jauh dari Tuhannya, semua masuk ke neraka. Maka Islam datang sebagai jalan keselamatan. Maka ada panggilannya setiap saat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar
akbar. Orang yang sedang asik mengejar dunia, mendengarkan itu, seketika meninggalkan dunianya sementara untuk tunduk sujud menuju kepada Tuhannya, Rabbus samawati wal ard. Hayya 'alas shalah. Wahai kalian pecinta dunia, wahai kalian yang mengejar dunia, mari menuju pada salat. Mari salat. Mari salat. Mari salat. Salat dulu. Setelah salat bertebaranlah kalian kemudian mencari hidupmu di bumi. Tapi tiba waktu asar, hayya 'alal falah. Mari menuju kepada kemenangan. Jangan terikat, jangan tergadai dengan kemenangan semu, kebahagiaan sementara. Tanggalkan itu dulu. Mari menuju kepada Tuhanmu, menuju kepada kemenangan yang hakiki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tidak ada yang besar di bumi ini yang kau kejar. Harta sifatnya sementara, wanita sementara. Yang besar itu Allah. Yuk, mari sholat. Sujud, sujud kepada penciptamu. Itu di Islam. Itu di Islam. Jadi, penggenapan nubuatan Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Akan tetapi seluruh manusia akan datang sujud beribadah kepada aku. Sujud, bukan jingkrak, bukan salto. Sujud. Dan hanya dipraktikkan oleh dinul Islam. Mulai dari Saban sampai Maroke, dari timur sampai barat, selatan, utara, semuanya sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Yesaya 66 nomor 23. Yesaya 66 bab yang sama nomor 17 nomor 8. Aku Tuhan akan datang membakar seluruh manusia yang memakan babi dan juga makan balau tikus. Jadi dua tergenapi. Orang Kristen makan babi, ancamannya dibakar api neraka. Orang Islam sujud beribadah, tunduk kepada Tuhannya, diganjar dengan jannah surga. Dua tergenapi di situ. Yang makan babi Kristen, yang sujud menyembah Islam. Siapa yang diselamatkan dan siapa yang dibakar api? Jelas, yang diselamatkan yang sujud, dan yang dibakar api adalah pemakan babi. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, apakah Anda masuk dalam golongan pemakan babi atau golongan sujud? Makan babi. Siap-siap bulu anusmu dibakar oleh Allah. Insyaallah. Saya kira begitu teman, saya ibadah dulu. Saya juga ada kegiatan ini, teman-teman, saya mau bergerak ke gunung, persiapan kumpulan Persatuan Profesor Universitas Hasanuddin. Ada rencana tanggal 26 untuk mengadakan kegiatan di wisata Rumah Hobbit Bolangi. Kebetulan saya sendiri diminta untuk memberikan materi, salah satu narasumber memberikan materi, dan saya harus ke gunung dulu. Materinya tentang Oten bukan Bang Juma di sana? Kebetulan ketua kegiatan itu adalah seorang mu'alaf dari Manado. Beliau minta untuk dikuatkan akidahnya terkait pembeda antara hamba Tuhan dan hamba setan. Nah itu. Masya Allah. Tapi Bang Juma, boleh sedikit Bang Juma, ya tidak lebih dari 2 menit gitu Bang Juma. Siap. Ini pertanyaan ini kan ada Ustadz Atta sebenarnya guru dan saya juga gitu ya. Iya, gitu ya. Iya, guru kita. Tapi cuman kita kan hanya aman aja ada pertanyaan ini Bang Juma dari Oten kan. Oten kan botol Oten bertanya, kadang-kadang tidak tahu apa yang ditanya. Nah Bang Juma nih, di dalam Al-Quran, kalau tidak salah ini ada sekitar 25 ayat yang mengatakan tentang menyebutkan nama Yesus atau Isa alaihissalam lah ya, dikatakan Isa alaihissalam 25 kali dan Nabi Muhammad kurang lebih hanya 4 kali gitu kan. Iya. Kenapa kalau memang kalau itu kenapa nggak Nabi Muhammad lebih banyak gitu loh? Seharusnya dia yang promosikan diri lah istilahnya. Begitu Bang Juma. Silakan Bang Juma. Terima kasih. Iya. Sama seperti kitab tetangga, akulah yang harus kamu puji. Akulah yang harus kamu teladani. Nabi Muhammad tidak mengunggulkan dirinya.
Nabi Muhammad menyampaikan apa yang menjadi titah dari langit kepada dirinya. Andai saja Islam itu karangan beliau, maka kitab Al-Quran itu akan penuh dengan keluarganya. Diceritakanlah ibunya, diceritakanlah ayahnya, anak-anaknya. Jangankan anak-anaknya, ibu kandung yang melahirkannya aja tak ada. Andai saja Al-Quran itu karangan beliau, maka Al-Quran akan disetting sesuai dengan keinginannya. Andai saja Al-Quran itu adalah karangan beliau, maka dia akan mengangkat derajat sukunya setinggi-tingginya dan merendahkan suku yang lain. Tapi apa kata beliau ketika diutus oleh Allah? Dia menyatakan, aku diutus kepada seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Aku ini adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Dan andai saja Nabi Muhammad itu datang hanya memandang suku, memandang keluarga, mementingkan kepribadiannya, maka mayatnya pun minta oleh beliau untuk dikuburkan di tengah-tengah ahlinya, ahli warisnya, ahlul bait, anak-anaknya, di tengah istrinya. Tapi apa kata beliau? Makamkan aku di tengah sahabat-sahabatku. Kenapa? Karena Islam datang melalui sahabat-sahabatku yang mengajar ke seluruh penjuru bumi. Beliaulah yang melanjutkan tongkat estafet kenabian. Risalah kenabianku maksudnya. Jadi Nabi Muhammad itu tidak gila sanjungan, tidak gila keadaan. Wah, aku kan mengajarkan kebenaran. Ini kan kebenaran dan akan diterima oleh separuh bahkan lebih dari penduduk bumi. Kenapa saya tidak mengangkat ibu saya, mengangkat bangsa saya? Kenapa saya tidak mengangkat kemudian orang-orang sedekat di sekeliling saya? Malah saya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Sibuk kali aku. Ngapain pula Nabi Isa? Aku nggak kenal. Orang dari seberang kok ngapain dia juga masuk di dalam buku-buku kitabku ini? Ngapain? Tetapi karena beliau manusia mulia yang jauh dari dusta, jauh dari kemunafikan, jauh bersih dari sifat-sifat tercela, maka apa yang didengarkan dari Allah itulah yang disampaikan. Terlepas nanti ke depannya ada kesalahan, semua diserahkan kepada Allah. Ada kebenaran, semua diserahkan kepada Allah. Dia mengucapkan kalimat tanpa penelitian, tanpa penyelidikan, tanpa uraian, kemudian rapat, kemudian konsili, kemudian mengadakan muhtamar untuk menentukan sebuah keadaan. Tidak, seketika datang kepadanya bisikan. Apa yang dikatakan oleh roh kebenaran kepadanya, roh kudus kepadanya, itu yang disampaikan. Silakan Anda menerima, teliti, kaji, tafsirkan, lihat, uraikan isinya. Kalau Anda menemukan kebenaran, silakan Anda beriman. Tapi kalau Anda mengatakan itu ada kesalahan, silakan Anda tolak. Tapi apakah itu berlaku? Tidak. Nabi Muhammad SAW menyampaikan apa yang ingin Allah sampaikan kepada seluruh umat manusia. Apa intinya? Kenapa Nabi Isa alaihissalam lebih banyak disebutkan? Karena separuh dari penduduk bumi akan mengagungkan kemudian Nabi Isa alaihissalam dengan melantiknya sebagai pencipta langit dan bumi yang nusul menjadi manusia. Maka ini lebih penting daripada membahas Nabi Muhammad dalam Quran. Toh Nabi Muhammad sejarah hidupnya lengkap di kitab Sirah Nabawiyah. Kemudian Nabi Muhammad juga tidak memiliki kesalahan-kesalahan yang dilakukan kemudian oleh kaumnya terhadap dirinya secara berlebihan. Nabi Muhammad menyampaikan kemudian kepada umat Islam sesuai dengan apa yang dipesankan, apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi dia tidak mengunggulkan sukunya, bangsanya. Dia tidak mengunggulkan dirinya, keluarganya, enggak. Dia menyampaikan apa adanya. Karena Islam itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia, maka Islam misinya meluruskan, membersihkan para nabi dari olok-olokan umat terdahulu, meluruskan ajaran Tuhan, ajaran Allah yang dibengkokkan oleh umat terdahulu, dan itulah yang menjadi misi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma, dan seterusnya dikatakan oleh Al-Qur'an. Wahai ahli kitab,
yang dulu kamu adalah bangsa pilihanku, yang dulu aku bersama dengan kalian, yang dulu aku jadikan kalian mulia di zamannya, yang dulu aku utus para nabi pada zamannya, yang aku utus wahyu kepada kalian pada zamannya. Sekarang telah datang kepada kalian Rasulku, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ikutlah kepada beliau jikalau kalian ingin selamat. Titik. Nabi Muhammad tidak mengunggulkan sukunya. Nabi Muhammad tidak mengkultuskan kemudian keluarganya. Tidak. Nabi Muhammad lebih mengedepankan umatnya. Makanya detik setelah beliau ingin pindah alam, beliau kemudian tidak mengatakan anakku, anakku, istriku, cucuku. Enggak. Tapi yang disebut adalah ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Siapa itu? Bang Baal yang dipanggil oleh beliau. Yang dipanggil adalah Bang Dalbo. Yang dipanggil adalah Mahadewa. Yang dipanggil adalah Bunda Mila, Dinda Tahta, Bang Suma yang dipanggil. Padahal beliau tidak mengenal kita. Tapi beliau sejenak dia, ya Rab, umatku, umatku ya Rab, umatku ya Rab, selamatkan umatku ya Rab, selamatkan umatku ya Rab. Sementara di sebelah katanya Tuhan, Tuhan, Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Klet, langsung mati. Maka matilah dia. Engkau ada Tuhan berteriak demi untuk kepentingan pribadinya. Dia tidak pikirkan orang banyak yang dia datang untuk itu. Nabi Muhammad mementingkan orang banyak yang dia diutus untuk itu. Seorang nabi mengingat misinya adalah menyelamatkan manusia, maka sejenak dia sebelum terangkat ke langit, beliau kemudian minta kepada Allah untuk supaya umatnya diperhatikan. Ummati, 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 ummati. Tapi yang satu beda, katanya Tuhan. Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Tuhan kau minta. Kenapa Tuhan meninggalkan dirinya? Bukannya memperhatikan manusia-manusia yang untuk dia diutus, malah memperhatikan dirinya sendiri. Nabi Muhammad, dari dia jadi nabi sampai kiamat, umatnya semuanya diperhatikan. Makanya dikatakan, jangan kau merubah Al-Quran. Kenapa? Karena setelah kamu masih ada umatku yang akan datang kemudian, dan Al-Quran ini harus menjadi senjata baginya. Begitu saudaraku. Jadi perbedaannya, Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Bukan untuk keluarganya doang, bukan untuk sukunya doang, bukan untuk bangsanya doang, sehingga dia mengunggulkan sukunya, bangsanya, keluarganya enggak. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Karena yang satu ini sebelum beliau dipelintir ajarannya, diajarkan sebagai dewa yang turun ke bumi, maka dia yang harus fokus untuk dibersihkan namanya. Karena ini sangat merusak. Nabi Muhammad tak ada kemudian yang menuhankan dia, tak ada. Yang penting ini, yang satu ini dituhankan oleh umat manusia dan didukung oleh makhluk-makhluk gaib untuk agar menggiring keturunan Adam menyembah kepada Nabi tersebut. Maka Nabi Muhammad fokusnya ke situ. Lebih banyak menyebutkan nama beliau daripada nama beliau sendiri. Saya kira begitu sahabat Bal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada kebenarannya. Dan jika ada kesalahan itu berasal dari saya sendiri sebagai manusia biasa. Dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Semoga kita semua mendapatkan hidayah berkah dalam hidup. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Selamat menjelang hari mu'alaf sedunia. Demikian. Masya Allah. Ya itu Masya Allah ya Gurunda kita nih ya, yang sangat besar sekali ya Gurunda ya, sangat amat besar ini. Merinding ketika saya mendengar gitu ya, bahwa Kami dulu. Assalamualaikum Gurunda semuanya. Saya akan lanjut Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Dinda. Saya siap-siap asar sini ya. Lanjut. Masya Allah ya Gurunda ini begitu tegas, lugas, sederhana sekali penyampaiannya. Kenapa banyak yang mualaf? Karena memang dalam menyampaikan sesuatu ini tidak bertele-tele, tidak muter-muter. Kalau ya teman-teman Oten kan pelongo muter sana, muter sini gitu kan ya. Kembali ke Yohanes 1 pada mulanya lama-lama tersesat di Roma kan begitu.
Nah, dari apa yang saya tanyakan tadi ini kan ada pertanyaan, memang dari Oten bertanya, kenapa katanya Nabi Muhammad cuma sedikit dalam Al-Quran, cuma 4 ayat, kurang lebih seperti itu, 25 ayat itu adalah Isa alaihissalam. Itu pertama yang saya dapat dari Gurunda yang sangat besar ini mengatakan bahwa Al-Quran memang itu membuktikan bahwa Al-Quran ini wahyu Allah gitu ya, datang dari Allah. Kalau memang itu adalah karangan manusia atau karangan Nabi Muhammad sendiri, ya tentunya dia akan mempromosikan dirinya gitu kan. Nah, seperti itu. Karena selain itu yang saya dapat bahwa itulah bentuk kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad ya, kepada umat Nabi Muhammad gitu ya, melalui Nabi Muhammad, bahwa di kemudian hari itu memang banyak orang-orang yang di dunia ini yang mengagungkan Yesus ini sehingga dijadikan Tuhan ya, itu ya. Kemudian selain itu Nabi Muhammad ini ketika akan meninggal waktu itu wafatnya, itu selalu pada saat itu memanggil umati, artinya memikirkan, peduli kepada umat manusia gitu kan. Lain dengan yang di sebelah mengatakan malah manggil Eli gitu kan ya, memikirkan diri sendiri. Nah, ada pertanyaan lagi, saya tidak tahu nih Bang Juma atau Ustaz Tata mungkin ya. Kalau Bang Juma nggak bisa jawab pasti ya. Bang Juma ini Ustaz Tata nih, izin Ustaz Tata. Jadi di dalam Al-Quran ini ada satu sosok wanita gitu kan. Nabi Muhammad katanya istrinya banyak. Seharusnya Nabi Muhammad kalau istrinya banyak, kalau memang betul ya Nabi Muhammad istrinya banyak. Tetapi di dalam Al-Quran kenapa tidak dimasukkan istrinya, mungkin salah satu istri dimasukkan yang mulia atau yang bagaimanapun. Tetapi ternyata bahwa di Al-Quran ini adalah seperti kalau di Al-Imran 42 dikatakan, ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih dan mensucikan kamu dan melebihkan kamu di atas seluruh perempuan di semesta alam ini. Kenapa Bunda Maryam ini yang diunggulkan atau disucikan, dilebihkan dari perempuan-perempuan lain? Kenapa tidak salah satu istri dari baginda Rasulullah gitu loh? Malah Maryam ini ibunya Yesus atau ibunya Isa alaihissalam. Silahkan. Nggak bisa jawab, pasti macet. Ustaz Tata lanjut, Ustaz Tata, maaf Ustaz Tata ya. Oten pasti panas. Silahkan Oten. Pintar kalau mancing-mancing. Oke, jadi pertama, Al-Quran itu kitab suci, isinya perintah, larangan, akidah, syariat, akhlak, sehingga bukan menceritakan diri Nabi sendiri, enggak. Kalau menceritakan Nabi, sirah nabawiyah, bukan kitab suci nanti. Kayak Taurat, ada perintah, larangan, akidah, syariat. Kalau pengen tahu tentang Nabi Muhammad, ya sirah nabawiyah. Beliau lahir ketika hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal gitu, tahun gajah. Itu di sirah, jangan di Quran. Quran bukan kitab sejarah. Gitu. Yang kedua, kenapa tidak menceritakan istri kayak gitu tuh? Karena ya untuk apa diceritakan, bukan sejarah. Jadi Al-Quran menceritakan sesuatu yang difitnah. Misalnya Nabi Isa banyak diceritakan karena dia difitnah. Dia utusan Nabi, dilantik jadi Tuhan. Maka dijelaskan oleh Al-Quran, banyak nama disebut. Kalau Siti Maryam, kenapa kok dia yang ada nama di Al-Quran? Karena dia juga difitnah. Ya ukhta Harun, gitu ya. Dianggap anak melahirkan tanpa suami. Akhirnya oleh Al-Quran diluruskan. Kalau istrinya Nabi, ya untuk apa dimasukkan? Mau nggak ada yang memfitnah kok. Ya, nah. Terus kalau Nabi Muhammad dalam Al-Quran bukan cuma 4, banyak. Cuma pakai domir, kata ganti. Ya seperti wama unzila ilaika, dan mereka yang percaya kepada kitab yang diturunkan kepadamu. Mu di situ kan Nabi Muhammad, kata ganti. Yang pakai nama itu cuma 4. Dan ketika 4 disebut ini disandingkan dengan gelarnya. Supaya orang tidak mentuhankan Nabi Muhammad. Ya. Takutnya orang-orang pagan malah dituhankan. Akhirnya selalu diingatkan setiap nama Nabi Muhammad disandingkan dengan gelarnya. Seperti Ali Imran 144. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nah, rasul kan? Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Atau di dalam Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasul. Nah, jadi kita tidak mungkin mentuhankan Nabi Muhammad.
Atau di dalam surat Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah. Akhirnya yang dikenal umat Islam, Nabi Muhammad ya utusan. Nah kalau yang nanti tidak sebut kayak gitu, takut salah paham kayak ajaran pagan itu loh. Aku dan babak satu, malah dijadikan Tuhan. Salah paham orang-orang pagan itu. Ya, kalau Nabi Muhammad tidak mungkin, karena umat Islam itu baca Quran, Al-Quran selalu mengatakan Nabi Muhammad Rasulullah. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Penutup para nabi. Jadi keren ya. Jadi kita tidak akan mentuhankan Nabi Muhammad. Karena Allah sudah jelas menjelaskan siapa dirinya. Sama seperti Isa itu jelas. Isa utusannya Allah Al-Imran 49 untuk Seriwil. Seorang Nabi Maryam 30. Penyembah firman Al-Maidah 46. Mentuhankan Allah Juruf 64. Masih saja salah paham orang itu. Udah jelas dia Nabi, utusan, penyampai firman. Dan dia memperkenalkan Tuhan itu Allah. Masih aja dituhankan gitu. Ya, jadi apa yang diceritakan oleh Al-Quran itu supaya kita ngerti. Ya, jadi fitnah-fitnah itu diluruskan. Surat Maryam, kenapa Maryam itu wanita yang suci? Karena dia difitnah. Ini Maryam itu orang soleha kok melahirkan tanpa suami. Pejina dia itu. Akhirnya oleh Al-Quran diluruskan. Karena orang Seriwil menuduh dia gitu. Sama dengan gini. Tahta kenapa kok Nabi Isa yang diturunkan kembali, kok bukan Nabi yang lain? No, karena Nabi-Nabi yang lain sukses sudah. Musa dengan Tauratnya disampaikan sukses. Nabi Muhammad Al-Qur'annya semuanya disampaikan sampai mengatakan dalam Al-Qur'an, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sempurna sudah Islam itu, Al-Qur'an itu. Beda dengan Yesus, masih banyak yang ingin aku sampaikan. Ya udahlah Yesus, kamu saya angkat saja. Nanti kamu tak turunkan lagi, tak kasih tugas lain untuk membun-bun Dajjal. Karena dia gagal. Ibaratkan gini, saya kalau menceritakan gini. Saya seorang API oleh Bang Juma diutus ke Papua. Berhasil saya. Tugas selesai. Bang Baal diutus ke Jawa. Berhasil. Bang Dalbo ke Kalimantan malah ditolak. Ya, ditolak dia mau disumpit apalah terserah. Ya. Akhirnya Bang Juma mengatakan, "Hei orang Kalimantan, kenapa kamu menolak Bang Dalbo Kalimantan kan ya. Padahal dia juga utusanku seperti Tahta, seperti Baal." Lalu orang mengatakan, Bang Juma kenapa cuma nyebut Bang Dalbo? Kenapa bukan Tahta, bukan Bang Baal? Karena keduanya sukses sudah. Karena Bang Dalbo ini ditolak, akhirnya dia yang dikasih, yang disebut lagi, yang diluruskan. Untuk meluruskan orang Kalimantan. Kenapa kamu menolak Bang Dalbo? Padahal dia sama seperti Tahta yang aku utus. Ya, jadi dipuji sama Bang Juma, Bang Dalbo ini. Dalbo ini, dia orang baik, makanya saya utus dia. Kalian malah nuduh sembarangan, malah ditolak mau dibun-bun, gitu. Nah, Bang Juma memuji itu karena dia ditolak oleh orang Kalimantan. Untuk apa saya mau disebut lagi oleh Bang Juma? Wong tugas saya selesai. Bang Baal selesai. Ya kayak gitu Al-Quran itu, ya. Oke. Sama aja nih Bang Juma dengan Ustadz Tat ini sama gitu ya. Kok kalau menjawab ini sederhana gitu ya, tegas, memang berdata dan segala macam. Saya juga heran gini. Yang jadi heran gini ya, ketika Bang Juma tadi penuturannya jelas juga seperti datang lagi ini sosok seorang ini ya, nggak tahu roh kebenaran dari mana nih, namanya Ustadz Tahta, kan saya tidak tahu nih ya, maaf saya juga tidak kenal, maaf saya tidak ada settingan di sini. Pertama saya tidak kenal dan tidak pernah melihat juga gitu kan, tetapi dari apa yang disampaikan begitu lugas juga. Yang jadi masalah gini Ustadz Tahta, bukan masalah sebenarnya, ini jadi minta penjelasan, minta klarifikasi gitu ya. Kalau teman-teman Kristen membuka komal ya, komal mereka buka komal, nah di sana sudah disiapkan pertanyaan-pertanyaan kepada apa yang akan masuk, seperti saya Muslim. Nah, 8 orang bikin pertanyaan, ngeroyok saya kan begitu ya, ngeroyok gitu. Tetapi saya heran gitu ya, Ustadz Tahta ini saya salah satu debatan Muslim yang saya memang kadang-kadang tidak suka gitu dengan gayanya. Dia sombong, menurut saya ya, maaf ya, sombong gitu. Karena kalau membuka koma seperti begini, Ustadz Tahta selalu mengatakan, kamu tidak usah kalau tidak perlu debat lah. Tidak perlu diskusi. Kamu seumur hidup kamu bertanya terus. Sombong saya bilang.
Nah, ini bilang, wah, sombong sekali gitu loh. Yang jadi masalah buat saya sih, kenapa umat Islam seperti ya Ustadz Alif, Ustadz Tata, Bang Juma dan lain-lain ini begitu percaya diri dengan Islam, terutama dengan Islam, sehingga mau ditanya, kenapa Bang? Lain dengan yang sebelah ini, jangankan ditanya, mereka buat pertanyaan aja pelongo. Contoh dia kalau membuat pertanyaan, siapa nama Allah Tuhanmu katanya. Betul dia bilang. Ya Allah itu nama. Nah, itu buat pertanyaannya aja salah. Ustaz Tata gitu aja. Silakan Ustaz Tata. Kenapa gitu ya? Kenapa seperti Ustaz Tata ini begitu percaya diri mau ditanya gitu. Silakan Ustaz Tata. Surat Al-Fat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama. Pede kita kan? Dimenangkan kita. Ya, makanya kita pede, Bang Juma pede karena yakin benar agamanya. Ya, sehingga dengan ayat ini agar dimenangkannya terhadap semua agama. Pede kita. Yang kedua, kita ini ditinggal Rasulullah kan sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah sempurna agama ini. Wahai umatku, tenang. Kalian ditanya apapun ada jawabannya. Karena aku meninggalkan kalian, agama ini sudah benar, ajaran sudah aku sampaikan semuanya. Gitu. Akhirnya kita pede umatnya. Beda dengan mereka. Kalau mereka kan gini, jangan debat dengan muslim ya, karena masih banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kamu belum dapat menanggungnya. Nah, beda kan? Gimana? Kan masuk akal. Mantap. Terima kasih Ustaz Tata ya. Mungkin kalau yang lain ada yang bertanya gitu, silahkan Bang Tri atau yang lain. Nanti saya monolog lagi, saya kan nggak enak gitu kan. Saya kan masalahnya baru 2 hari di TikTok Ustadz. Jadi saya memang melihat ada lintas iman atau lintas agama ini luar biasa nih, banyak ustadz-ustadz yang cerdas di sini gitu loh. Jadi silakan mungkin yang lain, Bang, ada yang mau ditanyakan? Dewa sih cuma izin pamit aja ya. Mana tuh? Anjir, itu hujan besar. Izin pamit Dewa. Dari Dewa begini saja ya. Jangan biasakan dirimu bergantung pada orang lain. Apalagi bergantung di pohon sambil makan pisang. Nah, jangan itu. Takutnya disangka, oh nyet. Ya, alhamdulillah. Nah, kenapa Nabi Isa di dalam Islam itu, dia itu diturunkan yang kedua kali. Dewa sempat membaca yang namanya satu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa itu ingin dijadikan yang namanya umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berbicara mengenai soal Islam, dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai ke zaman Nabi Isa alaihissalam, semua ingin dijadikan umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah, memohon kepada Allah untuk bertemu dengan Allah, dia ingin melihat zatnya Allah itu seperti apa. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, sesungguhnya antara aku dan hamba-hambaku dipisahkan oleh 70.000 hijab. Ada yang dari air, ada yang dari api, ada yang dari cahaya, dan lain sebagainya. Akan tetapi, kata Allah, 70.000 hijab ini kelak akan aku buka untuk siapa? Untuk umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itulah Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah ingin dijadikan umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi tidak Allah kabulkan. Nabi Adam ingin dijadikan umatnya baginda Nabi Muhammad, tidak Allah kabulkan. Nabi Ibrahim ingin dijadikan umatnya baginda Nabi Muhammad, tidak Allah kabulkan. Hanya satu yang Allah kabulkan, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Mungkin itu aja dari Dewa. Terima kasih banyak kepada semuanya, Pak Tata, Bang Juma, atas ilmunya. Dewa izin pamit. Kalau ada kebenaran, itu datang dari Allah. Kalau ada kesalahan, salahkan Bang Tata, salahkan Pak Baal, jangan salahkan Dewa. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, aing mah framing si Baal di bawah, Ustaz Tata di bawah, dianya kabur coba.
Oke, ada Bang Kisar. Bang Kisar, selamat sore Bang Kisar. Open mic-nya Bang Kisar. Selamat sore, host. Izin Bang Kisar, izin saya dari Muslim atau dari Kristen? Bang Kisar, monitor dari. Kalau dibilang kalau dari Muslim atau dari Kristen, saya bisa bilang Muslim, Bang. Tapi kalau kamu bilang dari Islam atau Kristen, Sorry, iya salah. Dari Islam Bang atau Bang. dari Kristen? Saya dari Kristen, Bang. Oh, Kristen, baik. Ya, jadi tahan sedikit Bang Kisar, boleh ya? Dulu ya. Tapi noise Bang Kisar. Bang Kisar noise itu, tapi dari posisinya cari yang aman Bang Kisar. Cari yang agak sedikit ini tidak noise, karena ini kan Komal yang edukasi disiarkan live ke mancanegara sampai ke matahari pun ini live, ini ke bulan live juga ini. Jadi memang karena kenapa live dan mereka memutar ini Komal, karena di sini ada Ustadz Tata yang pintar, cerdas, dan ada guru yang sangat besar sekali, yaitu Bang Juma ya, sudah terkenal sampai luar negeri atau di luar bumi ini, terkenal pokoknya gitu. Nah, sebelum ke Bang Kisar, silakan Anda diskusi dengan Bang Ustadz Tata ya. Tapi sebelumnya saya ke Ustadz Tata, saya bertanya dulu Ustadz Tata. Nah, di dalam Islam ini jelas gitu ya, yang tadi kan katakan udah sempurna, jadi tidak ada perdebatan apapun ya istilahnya. Cuman yang heran di mereka di Kristen ini, dia selalu mengagung-agungkan Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, di baik di mana, di gereja, di YouTube, dimanapun kita tahu ya. Tetapi kalau masuk di Komal diskusi begini, kita tanya siapa Tuhanmu? Nah, pasti dia pasti dia bilang pelanga plongo gitu kan, cengar cengir. Kenapa mereka kalau di Komal begini di lintas agama diskusi ini dia pelanga pelongo Ustadz? Gitu aja Ustadz, dari pertanyaan saya, mungkin nanti dilanjut dengan Bang Kisar ya Ustadz. Ya, lanjut Bang Kisar. Ustadz Tata, silakan Ustadz Tata ditanggapi dulu. Ayo ambil. Bicara. Ini. Ya saya jawab singkat saja ya. Oke. Bang Dalbo dapat 1 menit. Noise kerjanya, Bang Dalbo kerja Bang Dalbo. Bingung. Bang Dalbo. Bos. Baru nggak ada moderator lagi. Gocek dong, masa tenang jauh. Gocek dong. Ayo, gocek dong hopnya yuk. Nggak tahu. Ini agamanya apa? Kristen, tapi bosnya di mute dulu lah. Hostnya kemana nih? Host moderator nggak ada. Biarin, nggak apa-apa. Langsung dialog. Langsung dialog. Ayo, temanya langsung. Tapi dia kelihatannya lagi ngomong dengan di luar ini, bukan dengan di sini, Ustadz. Oke, sudah di mute. Silakan Ustadz Tata ditanggapi, langsung diskusi dengan Kisar ya, silakan. Jadi Al-Quran itu sangat nyata dan benar. Allah berfirman, andaikan Al-Quran ini bukan min goirillah, bukan dari Allah, maka kamu akan menemukan ikhtilafan kasiro. Ada perbedaan-perbedaan yang mana membuat bertengkar nanti. Suaranya Bang Tata kecil suaranya. Tenang. Nah, buktinya umat Islam ini bersatu kan. Saya ketemu Bang Juma, bangga saya. Masya Allah ada Bang Juma. Ada Bang Baal, bangga karena bersatu. Kalau kitab ini bukan dari Allah, sudah ada perubahan banyak. Pasti akan terjadi pertentangan denom-denom yang banyak. Wong kitabnya sudah salah. Udah keliru dipertahankan. Akhirnya banyak pertentangan. Denom-denom muncul, denom-denom. Nah kalau kita kan enggak, udah dipesan oleh Rasulullah. Ingat ya, jangan ada pertentangan tentang apapun, tentang syariat sudah kusampaikan, tentang tauhid, akidah, semuanya sudah kusampaikan. Kalau ada apa-apa, taraktu fikum amro ini lantadillu matamasatum bihima kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan 2 perkara selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Makanya umat Islam aman. Tidak akan kita bertengkar, denom-denom, nggak ada. Ya, kalau mereka semakin dipertahankan Bible, semakin banyak muncul denom-denom. Dan semuanya mengatakan, kamu bidat kamu, kamu yang bidat.
Nah, mau dikembalikan mana yang benar ini? Dua-duanya ngaku benar. 10-10-nya ngaku benar. Nah, kalau Islam nggak bisa. Misalnya ada pertentangan, kembalikan ke Quran hadis, selesai. Gitu. Jadi, mereka selagi mempertahankan yang mereka yakini kitab, maka semakin cakar-cakaran. Maka semakin muncul denom-denom. Dulu saya dengan Bang Juma di FB, masih sedikit, tidak ada pertentangan. Lalu pindah ke WA, aman masih. Lalu di Zoom inilah agak muncul denom-denom saling bermusuhan. Tambah di sekarang TikTok. Setiap ada 2 otan kumpul, pasti langsung cakar-cakaran. Ya, semakin tahun semakin banyak itu. Makanya cara satu-satunya untuk menghentikan apa? Ya lupakan Bible itu. Semakin dipertahankan, ini semakin banyak denom. Gitu. Kalau Al-Quran semakin dibaca, semakin bersatu. Gitu, itu bedanya ya. Silakan. Oke, Bang Kicar mau diskusi dengan Ustadz Tata. Luar biasa Ustadz Tata, terima kasih banyak ya. Itulah Ustadz kita cerdas, cermat, bijaksana, bijak sini, bijak situ ya. Tapi kadang-kadang kalau menghadapi oten yang longor, ya dia menggunakan jurus injak sana, injak sini, injak situ. Luar biasa ya. Silakan Bang Kicar, yang Kristen bisa diskusi dengan Ustadz Tata. Ada yang mau ditanyakan atau apa? Silakan, Bang Kicar. Memang luar biasa Bang Tata ini ya. Saking semangatnya ya kan, dibilang Al-Quran itu sempurna. Benar nggak Bang Tata? Benar. Lanjutkan. Nah, kalau memang dibilang Al-Quran ini sempurna, saya satu aja pertanyaan saya. Boleh nggak? Lanjut Bang. Nanti kalau Anda sudah selesai baru silahkan gitu aja Bang. Kok ini apa passwordnya kalau sudah selesai bilang silahkan gitu passwordnya. Kalau Anda belum berarti Ustadz Tata diam. Silahkan Bang Kicar. Oke, saya satu pertanyaan di dalam Al-Quran ya, bukan hadis ya. Soalnya saya nggak bisa berbandingkan hadis dengan Al-Quran ya. Al-Quran saya minta ya, karena Al-Quran adalah kitab suci, betul nggak? Nah, satu pertanyaan saya. Siapakah istrinya Adam? Al-Baqarah 35 Silakan. terus Al-A'raf ayat 19. Silakan, nama istrinya Adam siapa Bang? Al-Baqarah 35. Wa qulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Wa zaujuka di situ Hawa. Coba baca. Hawa Bang. Hah? Tahu arti kata Hawa nggak? Hawa itu adalah wanita. Ya, bukan nama. Ya, Hawa itu adalah wanita, Coba. bukan nama. Coba kamu ulangi lagi pertanyaannya. Siapakah nama istrinya Adam? Nama Hawa. istrinya Adam. Hawa. Al-Baqarah 35, Al-A'raf 19. Hawa itu adalah merajuk ke wanita. Kamu nanya sudah dijawab masih aja. Nama, saya bilang nama. Iya Hawa. Kalau Mau saya Hawa tunjukkan, bukan nama, Hah? namanya Bang, namanya. Nama. Anda ini Superman. mau debat atau mau bertanya? Anda ini mau debat apa mau bertanya? Kalau mau bertanya angkat tema. Nah, dari Kalau mana? nggak ada, bilang nggak ada. Kok nggak ada dikasih tahu? Dasar tuyul gereja. Dikasih tahu, bertanya itu mendengar. Berdebat itu saling dibantah. Gimana? Ini. Gereja ini. Ini. Bersama istrimu yakni Hawa. Nah itu. Ini surat Al-Baqarah 35 dan Al-A'raf 19. Luar biasa ya. Jadi udah terjawab ini Anda puas tidak puas? Iya enggak, sabar dulu. Itu sudah ditunjukkan datanya, ayatnya sudah disampaikan. Anda puas dan tidak puas, ini urusan Anda. Nah, boleh di mirroring di mana di Bible dikatakan istri Adam adalah Hawa. Silahkan. Kemana, oi? Ya gitu. Jadi Ustadz Tata ini memang menjawab. Ya Ustadz Tata ini kita ada pendeta Arom itu bahwa ada Ustadz Tata ini adalah Ustadz yang memang luar biasa ya. Dia baru membuat kalimat pertanyaan baru setengah loh. Saya perhatikan nih, baru setengah dia. Di mana disebutkan nama, baru nama saja dia langsung jawab.
ayatnya ini apanya, luar biasa ya, 2 ayat tadi yang disampaikan kalau tidak salah Ustaz Tata nih, luar biasa ya, begitu cerdas, cermat dia, bijaksana, bijak sini, bijak situ gitu ya, Ustaz Tata ini. Nah begitu Ustaz Tata, kenapa mereka itu kalau bertanya aja tidak bisa loh Ustaz? Bertanya aja tidak bisa gitu Ustaz, Masya Allah. Tetapi kalau saya pernah berdiskusi tentang nama ini ya, ternyata di Bible tidak ada karena nama Hawa. Tidak ada di Bible, ada Hawa. Mungkin ada pendeta Arom ya. Pendeta Arom bisa menjelaskan. Maaf Ibu, pendeta Arom ya, di sini pendeta Arom adalah seorang Kristen ya yang luar biasa santun ya. Dia tidak pernah menghujat Ustaz Tata. Tidak, kita tidak tahu seperti itu ya. Saya kan tidak boleh menafsir atau apa ya. Di sini Ustadz Arom bisa menjelaskan di mana di Bible itu ada nama Hawa. Silahkan Ustaz. Kecil suaranya Bang Arom. Suaranya kecil. Itu kan ada kejadian Bang. Kita Oke, ya. Jadi itu bicara Adam. Boleh saya ambil kutip Kejadian 3 nomor 20 betul? Silakan. Iya betul. Jadi di sini di Kejadian 3:20 dalam terjemahan baru dikatakan manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Betul ya?